Halo Sobat Cerdas, di video kali ini kita akan membahas materi matematika tentang turunan fungsi trigonometri. Fungsi fx sama dengan sekant kuadrat x kurang tangen x sekant x untuk x-nya ini berada di antara 0 dan 2pi. Untuk ini x-nya syarat-syaratnya naik pada interval. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengetahui dulu bahwa fungsi dikatakan naik itu seperti apa. Suatu fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya itu dia positif. Maka ini dikatakan naik. Kita lihat, di sini kita perlu menentukan dulu turunan dari fx-nya. Nah, untuk menentukan turunan dari fx-nya, kita misalkan dulu untuk y sama dengan sekant kuadrat x ini. Kita tentukan turunannya. Misalkan di sini kita punya y sama dengan u pangkat n, maka turunan pertamanya ini adalah n dikali u pangkat n kurang 1 dikali dengan turunan pertamanya. Jika kita tentukan turunannya terhadap variabel x, seperti itu. Nah, berarti untuk menentukan turunan yang ini, kita misalkan u-nya ini adalah sekant x. Di mana kita tahu turunan dari sekant x itu adalah tangen x sekant x. Seperti itu. Berarti yang ini nanti kan jadinya kalau kita tentukan turunan sekant kuadrat x, berarti sesuai konsep yang ini tadi 2 dikali dengan sekant x jadinya kan, karena pangkatnya dikurangin 1. Kemudian dikali dengan turunan dari yaitu sekant x ini tadi, berarti tangen x sekant x, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tangen x sekant x, kita tentukan turunannya, berarti kakak misalkan y sama dengan tangen x sekant x. Kita gunakan aturan perkalian, yaitu misalkan kita punya y sama dengan u kali v, maka turunan dari yang ini tuh adalah turunan u kali v ditambah u dikali dengan turunan dari v-nya. Berarti untuk turunan dari yang ini sama dengan pertama turunan dari tangen x dulu. Turunan dari tangen x itu adalah sekant kuadrat x. Berarti sekant kuadrat x dikali dengan sekant x. Kemudian ditambah dengan kemudian turunan dari sekant x lalu kita kali dengan tangen x. Turunan dari sekant x itu adalah tangen x sekant x. Berarti tangen x nanti dikali dengan tangen x sekant x. Seperti itu. Oke, sekarang kakak mau tentukan turunan dari fx-nya ini secara keseluruhan. Berarti nanti jadinya turunan dari yang ini tadi kita sudah ketahui 2 sekant x kali tangen x kali sekant x. Berarti 2 sekant kuadrat x kali tangen x. Kemudian dikurang dengan yaitu yang ini sekant x. Sekant kuadrat x kali sekant x itu adalah sekant pangkat 3x. Kemudian ditambah ini tangen x kali tangen x tangen kuadrat x. Kemudian dikali sekant x seperti itu. Nah, di sini kakak bisa keluarin negatif sekant x-nya sehingga kita peroleh bahwa 2 tangen x kemudian sekant x ini negatif ya. Kemudian ditambah dengan sekant kuadrat x kemudian ditambah dengan tangen kuadrat x seperti itu. Nah, yang di dalam kurung ini kita bisa yaitu faktorkan. Kita peroleh hasil pemfaktorannya itu adalah dia sekant x dikurang tangen x. Kemudian dikuadratkan. Jadi seperti itu. Perhatikan tadi syaratnya bahwa kalau dia mau naik maka turunan pertamanya itu haruslah lebih dari 0. Berarti si negatif sekant x kemudian yang dikali dengan sekant x kurang tangen x ini yang kita kuadratkan ini haruslah positif. Seperti itu. Perhatikan bahwa untuk yang ini karena dia dikuadratkan berarti dia ini selalu positif. Seperti itu ya. Karena dia positif, ini sudah jelas positif ya. Berarti si negatif sekant x ini juga haruslah positif. Karena positif kali positif itu positif. Berarti ini dia haruslah positif juga. Jadi negatif sekant x ini haruslah positif. Berarti karena negatif sekant x ya harus positif. Kalau kedua ruasnya kita kali negatif 1. Berarti sekant x ini haruslah negatif. Seperti itu dia. Nah, kita tahu sendiri bahwa sekant x itu adalah 1 per cos. Berarti 1 per cos x. Nah, ini haruslah negatif. Perhatikan bahwa 1 ini sebagai pembilang dia positif. Agar dia negatif berarti kosinusnya nih harus negatif. Karena positif bagi negatif itu negatif. Berarti kosinus x-nya ini haruslah negatif.
Kemudian kita tahu sendiri bahwa untuk kosinus yang hasilnya negatif dalam trigonometri, itu dia terletak sudutnya itu antara 90 derajat sampai 270 derajat, atau dia terletak pada kuadran kedua dan kuadran ketiga. Dengan demikian kita peroleh untuk nilai X yang memenuhi agar kosinus X yang negatif, yaitu berada di antara 90 derajat dan 270 derajat. Nah, jadi kita peroleh ini nilai X-nya sehingga menyebabkan fungsi dari f(x) ini naik. Kita peroleh hasilnya seperti ini, kemudian kita lihat jawaban yang sesuai itu adalah opsi dari D. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.